Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali kita akan membahas soal SMP tahun 2025 jenjang SMA bidang informatika atau komputer. Kali ini kita mau membahas studi kasus D tentang telur kemasan balado di bagian soal pemrograman. Tulislah sebuah program dengan bahasa C++ sesuai deskripsi cerita dengan format dan batasan sebagai berikut. Perhatikan bahwa untuk setiap kasus uji berlaku time limit selama 2 detik dan memori limit sebanyak 256 MB. Format masukannya bisa dilihat di sini, ada N, ada K, kemudian ada S. Jadi N itu adalah jumlah telurnya, kemudian K adalah berapa kali operasi penyembunyian telur yang asli. Kemudian untuk yang S adalah stringnya. Kemudian di sini format keluarkan sebuah baris sebuah bilangan bulat yang menyatakan banyak telur varian balado terbanyak yang mungkin dapat raja bebek borong. Jadi contoh masukannya di sini dan keluarannya misalkan 14, jadi jumlah telurnya 14, kemudian K-nya itu adalah jumlah operasi penyembunyiannya, kemudian S adalah di sini stringnya, artinya di sini susunan dari telur sebanyak 14. Nah, jika dia seperti ini 14 kemudian 2, kemudian ini stringnya, maka keluarannya adalah 6. Jadi di sini ada penjelasannya pada contoh pertama. Pada yang klik dapat melakukan penyembunyian telur seperti pada deskripsi cerita agar raja bebek dapat memborong 6 telur varian balado. Pada contoh kedua, pada yang klik dapat melakukan penyembunyian telur sebagai berikut. Jadi ini contoh kedua, ada 14, kemudian 4 kali operasi penyembunyian. Jadi dari sini B B A B A A A B A A B B B itu dia akan menyembunyikan telur di posisi 6 hingga 7. Jadi seperti ini, 6 dan 7 dulu hilang. Kemudian sisa nanti yang ini ya. Jadi sisanya ini, karena ini udah hilang, tadinya 4, sekarang sisa 2 di sini. Kemudian sembunyikan telur di posisi 5 sampai 6. Bisa kita lihat di sini yang tebal itu hilang, yang ini, maka jadinya seperti ini. Tadinya ada A2 di sini ya, tapi udah hilang karena dilakukan operasi penyembunyian. Kemudian yang ini sembunyikan telur di posisi 3 hingga 3, artinya yang di posisi 3 aja yang disembunyikan sini ya. Jadi sisanya seperti ini, tinggal 2 telur lagi. Sembunyikan telur di posisi 5 hingga 6, jadi menyisakan telur sebanyak 7. Kemudian ada pada contoh ketiga, karena seluruh telur merupakan varian balado, pada yang klik tidak perlu menyembunyikan telur apapun karena yang dicari adalah yang balado. Maka di sini tersisa B-nya itu yang balado, sisa 4. Nah, tadi di sini jawabannya 7 karena tersisa 7 yang jenis balado. Kemudian yang keempat, karena seluruh telur merupakan varian asli, maka pada yang klik hanya dapat menyembunyikan seluruhnya sehingga raja bebek tidak dapat memborong apapun karena nggak ada telur yang varian balado. Kemudian ada batasan untuk seluruh kasus uji berlaku 1 kurang dari N, kemudian kurang dari sama dengan 200.000. Kemudian yang untuk K1 kurang dari atau sama dengan K, kemudian kurang dari sama dengan 10 pangkat 9. S memiliki panjang N dan hanya terdiri dari huruf A dan B. Jadi panjangnya S itu sama dengan yang N. Kemudian hanya terdiri dari huruf A dan B. Kemudian batasan tambahan untuk subsoal 1 pada subsoal ini untuk seluruh kasus uji berlaku N kurang dari sama dengan 16. Kemudian K kurang dari sama dengan 2. Batasan tambahan untuk subsoal 2, tidak ada batasan tambahan pada subsoal ini. Jadi kita langsung saja bahas kode programnya. Jadi di sini di studi kasus D telur kemasan balado kita menggunakan 4 jenis library di sini ya. Ada IOStream,
digunakan untuk input dan output. Jadi dia kodenya itu C in dengan C out. C in N di sini artinya kita input N, kemudian C out artinya keluarannya berupa N. Lalu ada string di sini digunakan untuk menyimpan deretan karakter. Jadi seperti di deskripsi cerita ya, itu kita akan menyimpan string berupa A dan B, karakter A dan B. Jadi sini contohnya A B B B A. Kemudian ada vektor digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang ukurannya dapat berubah. Jadi di sini vektor int data contohnya. Lalu ada algoritma ya sini. Digunakan untuk fungsi-fungsi algoritma seperti sort. Jadi sini ada sort data begin, koma data n. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi sort atau fungsi algoritma, makanya kita pakai library algorithm. Di sini tanpa library tersebut program tidak dapat menggunakan fitur-fitur tersebut. Lalu ada menggunakan namespace. Di sini ada using namespace yang sering kita pakai juga di video sebelumnya. Sini agar kita tidak perlu menuliskan std di depan cout atau cout atau string sama seperti ini. Jadi tinggal atau kita langsung aja seperti ini ya, nggak perlu std, sehingga program menjadi lebih singkat. Lalu di sini ada int main. Ini merupakan tempat pertama yang dijalankan oleh program. Semua kode di dalam akan dieksekusi dari atas ke bawah, jadi akan berurut dari atas ke bawah. Lalu ada di sini ada EOS base. Jadi ini juga sering kita pakai. Fungsinya untuk mempercepat proses membaca dan menampilkan data. Lanjut, di sini ada intn kemudian long k. Jadi n menyimpan jumlah karakter, kemudian k menyimpan jumlah operasi yang diperbolehkan. Jadi sini jumlah telur ya, jumlah telur. Baik, di situ gabungan antara A dan B, varian A dan B. Jadi di sini digunakan tipe long karena nilainya K itu dapat sangat besar. Jadi long jo ini bisa dipakai LL ya. Nanti ada fungsi kita tambahkan jika ingin merubah jadi LL sehingga penulisannya lebih pendek. Bisa lihat di video sebelumnya. Jadi di sini baik kita pakai long atau LL akan jalan ya programnya. Jadi tadi contohnya di sini input misalkan n-nya inputnya 8 spasi 2 artinya n-nya 8 k-nya 2. Lalu di sini membaca input. Jadi if c in n k di sini return 0, membaca nilai n dan k. Jika pembacaan gagal, maka program akan berhenti. Lalu ada membaca string di sini string s. Jadi c in s artinya input s, input stringnya. Itu contohnya input a b b a b b b a artinya s-nya itu sama dengan ini. Lalu di sini membuat variabel penanda. Jadi ada di sini ya, bisa kita lihat sini fungsinya untuk menandai apakah terdapat telur varian asli atau A pada string awalnya bernilai false, artinya belum ditemukan. Lalu ada di sini mencari apakah ada huruf A dengan for char telur S. Jadi ini menelusuri seluruh karakter pada string satu per satu. Jadi contoh misalkan A B B B A, maka karakternya diperiksa satu per satu. A mulai dari A B B B A. Kemudian ada if telur sama dengan A. Jadi fungsi memeriksa apakah karakter yang sedang dibaca adalah A. Jika ya, maka adalah varian asli, sama dengan true.
Jadi program langsung berhenti mencari karena sudah menemukan minimal 1A. Jadi ketika udah temukan satu karakter A, maka dia akan berhenti. Jika tidak ada huruf A, jadi sini if ada varian asli, tidak ada varian asli, apabila seluruh string tidak memiliki huruf A, maka semua B otomatis aman. Program langsung mencetak N. Jadi contohnya inputnya B, maka outputnya langsung 6. Jadi maka di sini C out langsung cetak N karena dia langsung benar. Kemudian di sini ada vektor int kelompok balado. Fungsinya untuk menyimpan panjang setiap kelompok huruf B yang berurutan. Jadi contohnya sini ada B AA B A B. Jadi kelompok B itu dibagi, di sini ada 3, kemudian 4, kemudian 2. Sehingga kelompok baladonya itu 3, 4, 2. Kemudian lanjut di sini ada int panjang kelompok sama dengan 0. Itu artinya menghitung panjang kelompok B yang sedang dibaca. Kemudian ada fungsi for int i sama dengan 0, i kurang dari n. Sini fungsinya membaca seluruh karakter dari kiri ke kanan. If si sama dengan b, jadi jika menemukan huruf B, maka panjang kelompok ditambah 1. Panjang kelompok di sini ya. Artinya yang ini, yang plus-plus ini akan menambah 1. Jadi contoh BBB, jadi sini 1 ditemukan lagi jadi 2, ditemukan lagi maka jadinya 3. Jadi awalnya 1, kemudian tambah 1 jadi 2, tambah 1 lagi jadinya 3. Kemudian di sini ada else, artinya jika bertemu huruf A, arti di sini ya, atau kelompok B telah selesai, jika kelompok panjang kelompok lebih dari 0 maka disimpan. Kelompok balado pushback panjang kelompok, kemudian dihitung ulang lagi dari 0. Kemudian menyimpan kelompok terakhir, if panjang kelompok kurang lebih dari 0, ya di sini lebih dari 0. Jika string berakhir dengan huruf B, kelompok huruf terakhir juga harus disimpan. Contoh AA B, jadi kelompok terakhir B itu ada 4. Kemudian di sini if kelompok balado empty, artinya apabila vektor kosong berarti tidak ada satupun huruf B, output sama dengan 0. Lanjut di sini int maksimal balado sama dengan 0. Nah, menyimpan jumlah, fungsinya ini adalah menyimpan jumlah maksimum telur balado yang dapat diborong. Kemudian ada int indeks awal 0, kemudian int indeks akhir kelompok balado size kurang 1 atau min 1. Jadi ini menunjukkan kelompok pertama dan terakhir pada vektor. Kemudian if S0 sama dengan B, jika string diawali huruf B, kelompok huruf pertama pasti aman, jumlahnya langsung ditambahkan. Kemudian di sini ada S n kurang 1B, artinya di sini jika string diakhiri huruf B, kelompok terakhir juga aman. Nah, lanjut di sini vektor int kelompok tengah balado di sini ya. Menyimpan semua kelompok B yang berada di tengah kelompok. Kelompok ini diapit oleh huruf A ya. Lanjut di sini for, kita lihat di sini ya. Fungsi ini menyalin seluruh kelompok ke tengah vektor baru. Contohnya ada 251, maka kelompok tengah balado itu 251. Bisa dilihat di bagian sini ya, for int i indeks awal dan seterusnya, bisa lihat. Kemudian mengurutkan secara menurun,
Sini ada fungsi sort. Kelompok tengah balado R begin, kelompok tengah balado Rn. Jadi mengurutkan kelompok terbesar ke terkecil. Contoh sebelumnya di sini 251, kemudian menjadi 521. Jadi strategi ini disebut greedy, yaitu memilih kelompok terbesar terlebih dahulu. Lalu ada menentukan banyak operasi, ini dengan long batas operasi K dikurang 1. Karena kelompok ujung sudah otomatis aman, hanya kelompok tengah sebanyak K kurang 1 yang dapat dipilih. Kemudian ada for, yang ini int I sama dengan 0, I kurang dari kelompok tengah balado, size I++. Jadi sini menambahkan kelompok tengah terbesar satu persatu hingga batas operasi habis. Contoh kelompok 532 atau K sama dengan 2 berarti hanya mengambil 5. Lalu menampilkan jawaban. Di sini ada fungsi cout maksimal balado. Jadi sini akan menampilkan jumlah maksimum telur balado yang dapat diborong dan akan mengakhiri program dengan return 0. Jadi ini akan mengakhiri fungsi main. Bisa lihat di sini ya. Sini ada for-nya tadi yang penjelasannya yang ini. Oke, supaya lebih jelas kita bisa uji ya di sini. Sini ada cara kerja programnya, sebentar kita akan lihat. Nah, di sini kita akan copy yang ini kode programnya. Ini sudah ada di kita mau uji coba ya. Di sini sudah kita copy. Lalu di sini ada input sesuai dengan contoh soal. Jadi contoh masukannya 14,2, artinya di sini banyaknya telur 14, kemudian operasinya 2, lalu jumlah telur di sini mengikuti ini ya 14. Stringnya itu terdiri dari BB, AB, AAA, BAA, BBB. Kemudian kita run di sini. Jika ikut ke contoh soal maka jawabannya adalah 6. Jadi betul ya, your output artinya 6 hasil mencetaknya. Artinya di sini akan dilakukan operasi sebanyak 2 kali. Artinya yang dihapus dulu yang ini, maka tinggal BB, A, B, BBB. Kemudian nanti setelah ini akan dilakukan operasi kedua, yaitu menghilangkan yang ini. Maka sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. B ini nggak kehitung karena dia ikut ke operasi yang pertama. Maka jawabannya adalah 6. Nah, sekarang kita coba di contoh kedua. Misalkan di sini 4, maka dia akan menghasilkan 7. Jadi sesuai dengan di penjelasan contoh yang ada di soal ya. Kita coba lagi di sini, misalkan 4. Kemudian di sini kita coba di sini 1 miliar ya di contoh selanjutnya. Jadi sebanyak 1 miliar operasi, tapi di sini karena dia B atau B-nya 4 kali, maka di sini outputnya pasti 4 karena semuanya telur balado. Kita akan lanjut di penjelasan yang di sini ya. Jadi contoh masukannya ada 14,2 seperti yang tadi. Artinya N-nya 14, terdapat 14 butir telur, kemudian K-nya 2 atau operasi penyembunyian sebanyak 2 kali. Kemudian susunan telurnya seperti ini, artinya ada BBB, AB, AAA. Jadi urutannya itu pasti mengikuti yang jumlah N-nya karena 14. Kemudian langkah pertama itu mencari kelompok telur balado. Jadi program terlebih dahulu membagi semua huruf B yang saling berurutan menjadi beberapa kelompok. Jadi seperti ini. BB, A, B, AAA, B, A, BBB. Jadi B itu ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Jadi kelompok balado ada 2, 1, 1, 3.
Lalu di sini mengambil kelompok di ujung, karena string diawali huruf B, maka kelompok pertama pasti dapat dipertahankan. Jadi yang ini dipertahankan. Kemudian jadi jumlah baladonya ada 2 sekarang. Karena string juga diakhiri huruf B, maka kelompok terakhir juga otomatis dapat dipertahankan. Jadi kelompok kanan yang 3 ini juga aman. Jadi total sementara adalah 5. Jadi 2 ditambah 3 ini dengan ini yang aman. Karena masing-masing diawali dengan B, kemudian diakhiri dengan B. Lalu di sini kita ke kelompok yang di tengah. Kelompok yang tersisa hanyalah B atau 1-1. Kelompok ini berada di antara telur asli A, sehingga hanya bisa dipertahankan apabila dilakukan operasi penyembunyian. Kemudian mengurutkan kelompok tengah, program mengurutkan kelompok tengah dari yang terbesar, tapi karena di sini sama-sama 1 maka tetap ya. Kemudian menghitung banyaknya kelompok yang dapat dipilih, karena K sama dengan 2 maka batas operasi itu K kurang 1 sama dengan 1. Artinya program hanya boleh mengambil satu kelompok tengah dan kelompok yang dipilih itu sama dengan 1. Sebelumnya kelompok kiri 2, kelompok kanan 3, jadi totalnya 5, sehingga ditambah kelompok tengah sebesar 1, sehingga 5 tambah 1 sama dengan 6. Kemudian dilakukan operasi penyembunyian. Salah satu cara yang dapat dilakukan sesuai ilustrasi pada soal adalah menyembunyikan seluruh telur asli, sehingga balado yang dapat dipilih dapat bergabung. Misalkan dilakukan 2 kali penyembunyian seperti ilustrasi pada deskripsi soal. Jadi 4 dulu ya, sini. Yang ini dulu akan dihilangkan. Sini, maka telur yang tersisa menjadi B. Jumlahnya 6 telur. 6 telur balado. Maka C out-nya adalah 6. Jadi yang dihilangkan dulu yang ini, kemudian yang ini. Maka jawabannya adalah 6. Itu sesuai dengan yang ada di contoh soal. Oke, kalau ada cara atau pembahasan dan jawaban yang lebih cepat dan lebih tepat, atau ada pembahasan saya yang masih membingungkan, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian jika ada yang mau download pembahasan ini dalam bentuk PDF, silakan cek di deskripsi video. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.